flags are flying high tonight. Garuda takes its flight. Through the fields we're marching on. Lawan Manchester United, tapi 3 pemain ASEAN malah mundur. Bukannya makin ramai, laga ini justru makin sepi peminat. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di balik layar pertandingan ini? Ya, yang harusnya jadi laga prestis, berubah jadi ajang tarik ulur kepentingan. Yang harusnya bikin geger satu Asia Tenggara, justru bikin promotor bingung, bahkan federasi geleng-geleng kepala. Satu demi satu pemain mengundurkan diri dari Thailand, Malaysia, sampai Indonesia. Alasan mereka terdengar sama, laga ini nggak penting. Bahkan pelatih klub terang-terangan menolak lepas pemainnya. Federasi pun lebih pilih fokus ke turnamen resmi. Dari Malaysia, 2 nama langsung dicoret karena tidak dapat izin federasi. Dan dari Thailand, satu-satunya pemain ASEAN All Stars yang berkarir di Eropa, juga ditolak oleh klubnya. Di atas kertas, ini laga mewah, tapi di mata para pemain dan pelatih, ini cuma laga hiburan yang bisa dikorbankan atau malah mengorbankan diri sendiri. Dan saat penonton mulai kehilangan alasan untuk beli tiket, promotor Malaysia yang awalnya penuh percaya diri, kini mulai panik. Apakah ASEAN All Stars memang sudah kehilangan daya tariknya? Atau ada yang jauh lebih besar sedang dipertaruhkan di balik pertandingan ini? Every pass and every goal lights a fire in our soul. Tanggal 28 Mei 2025, Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia, jutaan pasang mata diprediksi tertuju ke satu laga, ASEAN All Stars versus Manchester United. AFF, Konfederasi Sepak Bola Asia Tenggara, mempromosikan ini sebagai pertandingan bergengsi, sebuah proyek besar untuk memperkenalkan kekuatan sepak bola ASEAN ke level global. Untuk itu, mereka menunjuk Kim Sang-sik, pelatih asal Vietnam, yang sempat membawa negaranya juara AFF sebagai nahkoda utama tim. Tugasnya sederhana, di atas kertas menyatukan bintang-bintang dari 11 negara Asia Tenggara dan menjadikannya satu tim super. Namun dari 23 slot yang tersedia, hingga pertengahan April, baru 17 pemain diumumkan. Dan dari daftar itu Indonesia cuma menyumbangkan 2 nama, Asnawi Mangku Alam dan Muhammad Ferrari. Bukan pemain senior seperti CSS atau Tom Haye, tapi pemain muda untuk regenerasi tim Garuda. Sementara Malaysia, Vietnam, dan Thailand masing-masing menyumbangkan 3 nama, tapi komposisi itu tidak bertahan lama. Seiring waktu berjalan, satu persatu pemain mulai mundur, dan komitmen negara-negara ASEAN pun mulai dipertanyakan. Every pass and every goal lights a fire in our soul. Together we will stand as one till the final whistle's done. Through the sweat and through the tears, we conquer all. Ya, di atas kertas, laga ini harusnya bikin geger. Manchester United datang ke Asia Tenggara. Lawan mereka bukan tim lokal, tapi gabungan pemain terbaik di ASEAN. Tapi kenyataannya di lapangan belum seindah rencana yang dipajang di banner promosi. Penjualan tiket terbilang berjalan lambat. Sampai video ini diupload, baru sekitar 45.000 tiket yang berhasil dijual. Dan itu artinya baru sekitar setengah dari kapasitas Bukit Jalil mencapai 85.500 kursi. Untuk harga tiket termurah dijual dengan harga Rp50 Malaysia atau sekitar Rp190.000. Dan yang paling mahal menyentuh angka Rp1.500 Malaysia atau sekitar Rp5,7 juta. Harga yang kalau dibandingkan dengan euforia laga timnas Indonesia di GBK jelas terasa jomplang efeknya. Karena di Indonesia, bahkan tiket sejuta pun bisa ludes dalam hitungan jam, asal lawannya punya makna. Tapi ini bukan timnas, bukan juga laga yang menentukan jalan ke Piala Dunia. Ini hanya pertandingan persahabatan. Sempat ada lonjakan antusiasme usai MU menyingkirkan Lyon secara dramatis di Liga Eropa. Tapi efeknya tidak terlalu besar. Yang menyukai MU tetap antusias, tapi penonton netral, terutama dari negara seperti Indonesia, mulai kehilangan alasan buat ikut hype. Dan dari situlah masalah sesungguhnya. Malaysia berharap bisa menggandeng kapten timnas Indonesia dan pemain senior lainnya, sehingga laga ini bisa menarik basis fans Indonesia yang dikenal sangat militan. Tapi kenyataannya, dengan hanya 2 pemain muda sebagai perwakilan, dan tanpa bintang top yang biasa jadi magnet, Together we will stand as one till the final whistle's done. Through the sweat and through the tears, we conquer all our fears. With every shout both loud and clear. bukannya makin solid, skuad ASEAN All Stars justru makin keropos.
Bahkan sebelum laga dimulai, 3 pemain yang awalnya masuk daftar panggilan resmi memilih mundur. Dan alasan dibalik mundurnya mereka justru makin bikin publik bertanya-tanya. Yang pertama datang dari Thailand, Nicholas Mikkelsen, bek sayap yang satu-satunya main di Eropa, tidak dilepas klubnya, Odense Bold Club. Alasannya, laga ini tidak penting. Odense sedang kejar promosi ke kasta tertinggi Liga Denmark. Mikkelsen adalah pemain inti, dan buat mereka, main di ASEAN All-Stars bukan prioritas. Lalu dari Malaysia, 2 nama juga hilang dari daftar, Dominic Tan dan Sergio Aguero. Dikutip dari Malay Mail, Federasi Sepak Bola Malaysia atau FVM tidak melepas Tan dan Aguero ke ASEAN All-Stars karena bentrok dengan pemusatan latihan timnas Malaysia. Pasalnya Harimau Malaya ingin fokus dalam persiapan melawan Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2027 10 Juni mendatang. Dari 3 pemain Malaysia yang awalnya dipanggil, kini tinggal 1. Muhammad Haziq Nazli, sang kiper Perak FC. Itu pun bukan pemain yang benar-benar bisa menarik fans secara masif. Malaysia mengajukan 5 nama cadangan, termasuk Ahmad Kuzaimi Pie. Tapi lagi-lagi tidak ada yang cukup kuat untuk menggantikan magnet bintang yang hilang. Bahkan dari pelatih dan federasi memandangnya dengan nada skeptis. Beberapa bahkan menolak secara terbuka. Pertama datang dari Indonesia, Carlos Pena. Pelatih Persija Jakarta merespon anak asuhnya, Muhammad Ferrari, ketika dipanggil ke ASEAN All-Stars. To play a friendly game, Ferrari, I think is much more important a league game with his club. He won't be available then to play with us. No, I didn't know about that, but if Ferrari is not available, I will take another player. To play a friendly game, Ferrari, I think is much more important a league game with his club than a friendly game. This is my opinion. Persija is still fighting for get the target of the season, to get the target of the club, and if there is an official game, it's always more important than any friendly game. Ya, Carlos Pena menganggap pertandingan di Persija lebih penting daripada persahabatan lawan MU. Hal serupa juga datang dari Eropa. Odense Bold Club, klub Nicholas Mikkelsen, bahkan langsung menolak. Bukan karena benci ASEAN, tapi karena mereka sedang berjuang untuk promosi ke kasta tertinggi Liga Denmark. 26 penampilan dari 28 laga, itu status Mikkelsen musim ini tak tergantikan. Dan manajemen klub memilih mempertahankannya daripada melepas ke laga yang dianggap tidak punya urgensi kompetitif. Dari Malaysia, suara resminya malah datang dari pucuk federasi. Presiden FVM, Datuk Moh Juhari, mengatakan AFF memang meminta 3 pemain nasional yang siap bermain. Tetapi saat itu juga tim akan mempersiapkan diri, jadi hanya 1 yang mendapat lampu hijau, kata Datuk Moh. Dan 2 lainnya, Dominic Tan dan Sergio Aguero, langsung dicoret. Dan FVM pun mengajukan 5 nama pengganti, namun tak satu pun punya efek kejut bagi pasar penonton ASEAN. Every pass and every goal lights a fire in our soul. Together we will stand as one. Sebelum laga ini jadi headline di tahun 2025 ASEAN All-Stars, bukanlah nama baru di jagat sepak bola Asia Tenggara. Tim gabungan ini pernah tampil dan mencuri perhatian lebih dari 1 dekade yang lalu. Tepatnya pada 11 Mei 2014, ASEAN All-Stars berhadapan bukan dengan klub Eropa, melainkan dengan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tapi yang membuat laga ini spesial, bukan skornya, bukan pula hasil akhirnya, melainkan tujuannya. Laga ini digelar demi misi kemanusiaan. Dana pertandingan disumbangkan untuk korban topan Haiyan di Filipina, serta korban erupsi Gunung Kelut dan Sinabung di Indonesia. Di bangku cadangan, 2 pelatih legendaris, Alfred Riedel untuk Indonesia dan Krishna Sami Raja Gopal untuk ASEAN All-Stars. Mereka memimpin bukan hanya demi menang, tapi untuk menunjukkan solidaritas Asia Tenggara lewat sepak bola. Di lapangan nama-nama besar turut berlaga. Indonesia diperkuat Firman Utina, Zulham Zamrun, Haryono, Manahati Lestusen. Sementara ASEAN All-Stars diperkuat oleh Hasan Suni, Lee Chong Fin, Aidil Zaufan, ikon dari negara-negara tetangga. Satu-satunya gol tercipta lewat bunuh diri dari Safik Rahim yang gagal mengantisipasi bola muntah hasil tendangan Talauhu Musafri. Skor akhir 1-0 untuk Indonesia, tapi yang dikenang adalah maknanya. Sepak bola jadi bahasa universal, menyatukan bangsa, membawa pesan,
Tapi 11 tahun berselang, ASEAN All Stars hadir kembali dalam suasana yang berbeda. Yaitu Sulham. Oh, cantik tanjokan. Akhirnya jaringan berjaya dilakukan. Hasil dari tendangan surut namanya terus. Tanjokan berjaya dilakukan oleh Talau Abdul Musharfi. Oh, nampak free header dapat dilakukan di situ. Pergerakan di bagian pertahanan yang nampaknya sedikit longgar untuk EFF. Ya, itu satu tendangan surut Zoham near post. Ya, meskipun dihiasi tantangan dan beberapa pemain mundur, laga ASEAN All Star versus Manchester United tetap jadi momen penting. Bukan soal siapa yang hadir atau absen, tapi soal upaya membangun semangat bersama Asia Tenggara.